Berada di Balai Pelestarian Masyarakat. Di samping itu, berbagai ragam hias seni pahat batu, baik arca maupun relief, memberikan makna dan nilai-nilai bagi penghayatan prinsip-prinsip kebajikan serta Ini stand Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Bapak, kita di Solo. Oh, di Solo. Tentang pers ya. Kita ngoleksi beberapa benda-benda bersejarah tentang pers nasional, ada mesin ketik, ada kamera sampai radio. Terus kita juga punya arsip-arsip koran dan majalah dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Paling lama kita 1918 Kabupaten Kasteti gitu. Ini monumennya tentang apa, Mas? Monumennya tentang pers itu, Bapak. Oh, pers. Ya. Kita sekaligus buat menghargai bangunannya karena bangunan kita udah cagar budaya juga, umurnya 104 tahun dan Society Surakarta yang masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, satu-satunya di Indonesia, Mas? Satu-satunya di Solo. Oh, di Solo. Ya. Di Solo. Ini baru dengar sekarang sih, Mas. Monumen Pers. Iya, Pak. Alamatnya di mana, Mas? Di Jalan Gajah Mada nomor 59. Gajah Itu Mada dekat dengan nomor Pura Mangkunegaran. Oh. Dan Solo Balapan juga dekat. Dan di sekitar Bundaran Pena. Oh. Pokoknya kalau mau lihat koran-koran lamanya, kita tampil juga dalam bentuk digital. Oh, berarti semuanya lengkap ya? Ini untuk korannya dari tahun berapa, Mas? Yang paling tua kita adalah 1816, Mas. 1816. Ini Java Komunikasi. Ini koran-koran di era-era VOC. Jadi karakteristik orang di era VOC adalah kebanyakan isinya adalah pengiklanan. Jadi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan banyak sekali yang memuat berita-berita tentang peristiwa. Tapi kalau dulu di era VOC itu hampir semua mungkin adalah iklan. Karena memang basisnya iklan. perdagangan itu. Jadi mengarah ke produk-produk itu ya. Ini juga ada beberapa Untuk yang paling muda korannya apa, Mas? paling muda kita sampai sekarang Tahun berapa? Oh, kita sampai selalu sekarang. kita selalu perbarui tiap hari. Oh. Ya. Jadi semua surat kabar atau sebagian aja, Mas? Kita berusaha untuk mengumpulkan semua, cuma mungkin nggak semua kita ada. Dan mungkin ada beberapa bagian yang kita terlewat dan belum terkumpulkan. Oke, Mas. Terima kasih reviewnya, Mas. Masnya asli Jogja. Asli Jogja. Ya, kita di Monumen Pers ada plat edisi pertama Kedaulatan Rakyat. Oh, edisi pertama. Edisi pertamanya. Itu platnya. berarti platnya, plat buat cetaknya ya. itu. Ini kita ada di Museum Pers Nasional, Mas. merupakan salah satu suara rakyat. Pers dapat Kita untuk kali ini di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Oh, ini adalah stand situs pelestarian budaya, situs pelestarian manusia purba Sangiran.
Homo erectus tip bola batu. Wow, ini semacam replika ya Mas Bro, replika manusia purba ini Mas Bro. Museum Basuki Abdullah, kita sekarang berada di Museum Basuki Abdullah, semacam kita coba masuk. Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Museum Kepresidenan Balai Kirti Bogor. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Izin Bapak untuk buku tamunya Bapak. MPR secara membuktikan sosok Ridwan ini memang pantas menduduki posisi tertinggi negeri ini. Megawati menjalankan pemerintahan Indonesia yang memegang teguh konstitusi. Tak hanya itu, sejarah baru juga dicatat. Megawati menghasilkan mungkin bisa diterangin Pak, ini museumnya. Baik, selamat datang Bapak, kami dari Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Museum ini terletak di Bogor, tepatnya di kawasan Istana Kepresidenan Bogor. Kami tetanggaan atau saudara dengan Museum Benteng Vanderbilt. Satu unit, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kami di sini memberitahu kepada pengunjung bahwa kami itu memamerkan pencapaian-pencapaian serta koleksi pribadi dari para presiden yang sudah purna tugas atau sudah tidak menjabat lagi. Oke, yang pertama ada Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ya. Ya, Bapak Soekarno ini adalah dijuluki dengan Bapak Proklamator karena beliau menggaungkan atau memproklamasikan teks di Hari Merdeka seperti itu. Beliau dikenal tadi Bapak Proklamator. Sebelum sana kita ada secara prolog nih perkenalan kita. Jadi nama Balai Kirti itu dari bahasa Sanskerta, balai ada tempat, Kirti adanya kemasyuran. Nah, inisiasi atau ide dari Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Museum ini didirikan pada tahun 2014 untuk pembangunannya dari 2012 sampai 2014. Pembukaan resminya tanggal 18 Oktober, dibuka untuk umum tanggal 10 November. Oke, kita lanjut. Bapak Soeharto. Ya. Bapak Soeharto itu Bapak Pembangunan. Bapak Soeharto ya. Betul, Bapak Pembangunan. Beliau paling lama menjabat yaitu 32 tahun. Seperti itu. Bapak Soeharto dikenal dengan atau prestasinya yang namanya yaitu swasembada pangan. Ada ini medalinya. Oh, ini medalinya ya. Oke, medali FAO, Food and Agriculture of Organization. Jadi ini diberikan kepada Indonesia karena swasembada pangan yang berlimpah seperti beras, ganyong, ubi, dan teman-temannya ya, Mas. Oke, tadi kan Soekarno kelewatan. Ini ada pencapaiannya. Yang pertama adalah GBK, Gelora Bung Karno. Dari namanya saja sudah ketahuan Bapak Soekarno yang membuatnya atau yang sebagai arsiteknya. Bangunan ini juga diperingati untuk memperingati Asian Games pertama di Indonesia pada tahun 1962 seperti itu. Dan yang lainnya ada Monas. Ini pada masa beliau Monas didirikan seperti itu. Masa Pak Soeharto ya. Betul. Soekarno. Oh, Pak Soekarno. Soekarno, Bung Karno, Gelora Bung Karno dan Monas.
Oke, tadi kan Pak Soekarno udah, Pak Soeharto udah, ke Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini dikenal dengan Bapak Teknologi karena beliau menciptakan pesawat dan beliau paling sebentar menjabat sebagai presiden karena menggantikan Bapak Soeharto. Seperti itu. Pencapaiannya apa sih? Pencapaiannya ada pesawat yang fenomenal ini ya, Mas? betul sekali, Gatot Kaca atau Tutuko atau N250 yang asli ada di Museum Dirgantara. Ya. Seperti itu. Sepertinya untuk yang N250 ini ada di museum ya, Mas? Dirgantara itu ya? Dirgantara, betul. Di museum sana. Itu jadi museum karena memang sudah tidak dioperasionalkan lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Abdurrahman Wahid. Beliau dikenal dengan Bapak Pluralisme karena keberagamannya dan pada saat itu juga diresmikannya Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Nah, Hari Raya Imlek ada kan tuh di atas tuh ada barongsai peragaan kita, ya itu salah satunya. Dikenal dengan Bapak Konghucu juga karena beliau kan meresmikan itu tadi. Dan ada buku-bukunya juga yang berkaitan dengan Bapak B.J. Habibie dan presiden-presiden lainnya. Oke, kita selanjutnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau merupakan baru pertama kalinya presiden wanita atau perempuan di Indonesia. Beliau disebut juga dengan Ibu Konstitusi. Kenapa? Karena beliau membangun KPK atau mendirikan KPK. KPK Ini dia gedungnya, KPK. Miniaturnya seperti itu. Karena pada masa beliau menjabat korupsi sangat merajalela ya, bisa dikatakan ya, Om, Bapak, seperti itu. Oke, kita presiden yang terakhir yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Apa sih Bapak ini atau julukannya? Yaitu Bapak Perdamaian. Bisa Bapak Perdamaian, bisa Bapak Demokrasi. Kenapa perdamaian? Karena ini dia salah satunya. Helm UN, United Nation atau PBB. Langsung diserahkan, ini adalah miniaturnya ya, kawan-kawan ya. Ini hanya peraga saja, yang aslinya di museum kami. Ini diserahkan langsung oleh Ban Ki-moon, Sekjen PBB dari dari Jepang. Itu ada fotonya di sana, di paling bawah. Oh, yang bawah ini. Iya, betul. Seperti itu. Beliau juga merupakan inisiasi pendiri Museum Kepresidenan RI Balakirti. Nah, ini adalah pengantar saja epilog untuk nanti persiapan kami untuk sebagai karena beliau belum selesai menjabat, jadi kita belum bisa secara rinci seperti itu. Masih dikaji, proses kajian. Di bawah ada lukisan terbaru kami Januari 2022. Oh, yang ini. Sama, intinya mengantarkan juga nanti ada Pak Jokowi juga, semua presiden lengkap. Lukisan Meramu Gending Nusantara. Pembuatnya? Pembuatnya? Yang mana? Pembuatnya lukisan? Pelukisnya adalah Wuri Handoko, Bapak Wuri, karena beliau ini asli Yogyakarta. Betul. Kita lanjut, ini adalah salah satu tata cara syarat untuk kunjungan, teman-teman. Untuk kunjungan ke Museum. Betul. Mohon maaf banyak sekali karena kami ada di ring 1 komplek Istana Kepresidenan. Jadi kalau masuk sana harus dirinci datanya siapa yang masuk, KTP-nya siapa gitu, berapa orang. Karena kalau on the spot atau langsung nggak bisa, kita harus reservasi seperti itu. Cukup sih, Mas. Siap, terima kasih. Terima kami kasih. diikut nih. Dari mana ini Bapak? Saya